Harvey Moise, pengusaha sekaligus suami dari aktris Sandra Dewi, telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka tindak pidana korupsi timah. Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi mengumumkan mantan Mentan Syahrul sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau PGN Dadan Hindayana ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Korupsi di Indonesia bukanlah sekadar penyimpangan, melainkan krisis etika dan kebijakan yang sistemik. Berdasarkan laporan tren penindakan korupsi tahun 2024 oleh Indonesia Corruption Watch, telah terjadi 364 kasus korupsi dengan total potensi kerugian negara mencapai 279,9 triliun rupiah. Pada tahun 2025, Corruption Perception Index Indonesia menempati peringkat 109 dari 182 negara dengan skor 34 dari 100. 3 kasus besar yang mengejawantahkan krisis ini, yakni pertama, kasus Harvey Moise dalam skandal tata niaga timah wilayah Bangka Belitung yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar 271 triliun rupiah. Kedua, Syahrul Yassin Limpo, ex-menteri pertanian, dijatuhi vonis hukuman 12 tahun penjara atas gratifikasi dan pemerasan 44,5 miliar rupiah. 3. Di awal bulan Juni 2026, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta 2 mantan Wakil Kepala BGN lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewi Kusum, sebagai tersangka korupsi tata kelola program makan bergizi gratis terkait dugaan manipulasi penunjukan yayasan mitra dan markup pengadaan anggaran yang memberikan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Ironi dari beberapa kasus tersebut terletak pada satu angka, yakni angka tentang pemulihan aset nasional. Merujuk dari Indonesia Corruption Watch, dari total potensi kerugian negara sebesar 279,9 triliun rupiah pada tahun 2024, pemerintah baru berhasil mengumpulkan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara sebesar 28,5 miliar rupiah. Singkatnya, setiap pelaku korupsi masih berpotensi untuk tetap dapat menikmati hasil kejahatannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rawls Ackerman. Tanpa mekanisme perampasan yang efektif, korupsi menjadi rational a crime, yakni logis secara ekonomi meski merusak secara moral. Akar masalahnya adalah kekosongan instrumen non-conviction based forfeiture. United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, khususnya pasal 54 ayat 1, mengamanatkan negara peserta untuk memungkinkan perampasan aset tanpa pemidanaan. Oleh karenanya, rekomendasi kebijakan paling fundamental adalah segera sahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Mekanisme yuridisnya, ketika terdapat ketidakwajaran antara profil penghasilan dan aset yang dimiliki, beban pembuktian beralih kepada pemilik untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan secara sah. Jika tidak mampu untuk membuktikan, negara melalui Kejaksaan atau KPK mengajukan gugatan perdata in rem terhadap aset tersebut. Pengadilan kemudian dapat memutus perampasan permanen. Instrumen ini memungkinkan pemulihan kerugian negara tanpa harus menunggu proses pidana yang berlarut-larut. Dengan undang-undang perampasan aset, kita mengubah paradigma pemberantasan korupsi, bukan lagi sekedar menghukum badan, tetapi mematikan keinginan korupsi melalui pemiskinan total. Karena dalam terminologi etika publik, korupsi adalah pengkhianatan terhadap kontrak sosial, dan pengkhianatan harus dibayar dengan kehilangan keuntungan terlarangnya secara penuh. Maka rekomendasi akhir dari saya, sahkan undang-undang perampasan aset secepatnya. Sebagai generasi penerus yang mewarisi tata kelola bangsa, sudah saatnya kita menuntut kebijakan yang benar-benar memihak pada keadilan. Mari kawal bersama demi Indonesia yang bermartabat.